Kesepuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kesepuhan Cipta Mulia ya Allah. Astagfirullahaladzim. Listrik, awas listrik. Warga panik saat kobaran api melalap habis puluhan rumah di kawasan Kampung Adat Kesepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Api dengan cepat membesar menghanguskan sedikitnya 50 rumah adat yang mayoritas terbuat dari kayu dan atap ijuk. Tak ada yang tersisa, seluruh rumah nyaris rata dengan tanah, termasuk bangunan lumbung padi hasil panen warga. Akibat kebakaran, sebanyak 70 kepala keluarga terdiri dari 420 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari olah tempat kejadian perkara, diduga api berasal dari korsleting listrik di MCK umum yang berdekatan dengan permukiman. Pasca kejadian, ratusan korban kebakaran mengungsi ke rumah kerabat. Korban-korban yang kena bencana, yang terdampak, itu sekarang banyak di tetangga dan saudara-saudaranya yang ada di kamar. Tapi besok pagi kita untuk mempersiapkan dapur lah untuk itu ya. Polisi masih mendata kerugian material dan menyiapkan langkah penanganan para korban, mengingat seluruh stok pangan warga ludes terbakar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Bodi Setiawan, iNews melaporkan. Semua nggak tahu. Inilah rekaman detik-detik saat anggota unit reskrim Polsek Kota Baru Kota Jambi menggerebek dan membubarkan arena judi sabung ayam di lokasi di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Melihat kedatangan polisi, seorang penjudi sabung ayam mencoba berusaha mengambil ayam aduannya yang telah diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Meski tidak berhasil mengamankan pelaku judi, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Penggerebekan ini setelah mendapat laporan warga saat melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Kota Baru. Setelah dilakukan penggerebekan, polisi dan pihak kecamatan langsung membongkar dan memusnahkan bangunan-bangunan yang dijadikan arena sabung ayam. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Laga sepak bola pelajar SD dalam rangka HUT Kemerdekaan RI berakhir ricuh. Pemain, orang tua dan penonton terlibat keributan. Emosi suami selingkuh, istri menghancurkan rumah dan toko milik mereka dengan alat berat. Selamat malam pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda 7 rumah di permukiman padat di Kendal, Jawa Tengah. Kobaran api cepat membesar membuat warga panik. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari tengah permukiman warga. Banyaknya bangunan terbuat dari kayu membuat api cepat menjalar. Angin yang cukup kencang menjadi kendala pemadaman. Api diduga pertama kali muncul dari rumah warga yang berjualan obat pertanian dan pupuk. Api kemudian merembet ke rumah kosong di sampingnya, kemudian meluas ke rumah lain. Tidak ada korban jiwa ini, kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, seorang anggota Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, gugur setelah menjadi korban tabrak lari. Identitas pelaku tabrak lari masih diselidiki polisi. Polisi merilis rekaman kamera CCTV sebuah mobil hitam yang menabrak petugas Polrestabes Bandung, Aibtu Asep Suhara, hingga meninggal dunia di Jalan Merdeka, Bandung.
Mobil hitam tersebut dikendarai 4 orang yang diduga masih remaja. Diduga para pelaku langsung kabur usai menabrak Aibtu Asep. Insiden tabrak lari yang menimpa Aibtu Asep juga sempat disaksikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat patroli di kawasan Jalan Merdeka pada akhir pekan kemarin. Farhan sempat melihat korban tergeletak di jalanan di samping motornya. Menurut saksi mata, motor yang dikendarai korban ditabrak mobil pelaku dari belakang. Korban langsung meninggal di lokasi dan langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Aibtu merupakan personel Satuan Polres Bandung. Saat kejadian, Aibtu Asep hendak pulang ke rumahnya setelah melakukan patroli rutin. Polisi telah mengantongi plat nomor mobil yang menabrak korban dan kini memburu para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang polisi Gadungan ditangkap polisi lantaran menculik dan memeras seorang warga. Modus pelaku melakukan penggerebekan terkait kasus prostitusi online. Polisi menangkap komplotan penculikan dan pemerasan seorang warga di Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. 8 pelaku ditangkap, salah satunya mengaku anggota polisi. Modus pelaku berpura-pura menawarkan jasa kencan melalui aplikasi percakapan. Setelah korban datang ke lokasi, pelaku menjebak korban. Korban pun diperas sejumlah uang dan dijanjikan kasusnya tidak diperkarakan ke jalur hukum. Modus penculikan disertai pemerasan dengan dalih penggerbekan prostitusi online dilakukan komplotan ini beberapa kali. Para pelaku meraup uang kejahatan puluhan juta rupiah. Mereka terancam hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, laga sepak bola pelajar SD dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ricuh. Pemain, orang tua dan penonton terlibat keributan. Laga sepak bola antara dua tim sekolah dasar di Buton, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh usai terjadi gesekan antar pemain dari kedua tim. Situasi memanas saat kepala sekolah masuk ke lapangan dan berusaha melerai keributan, namun dipukul oleh salah satu orang tua pemain. Sejumlah orang tua dan penonton yang berada di sekitar lapangan terlibat saling dorong dan adu jotos. Polisi dan TNI yang berada di lokasi langsung bertindak cepat memisahkan pihak yang bertikai. Akibat kericuan ini, pertandingan sepak bola antar siswa SD dihentikan sementara. Sejumlah pihak yang terlibat keributan diamankan ke Polsek Mawangsang untuk dimediasi dan menyelesaikan persoalan secara damai. Setelah ini, selaku penyelenggara tidak masuk ke lapangan memeluk semua untuk tidak terjadi keributan antara anak-anak SD yang sementara bertanding. Namun orang tua, salah satu orang tua itu masuk ke lapangan, tidak bertanya, langsung memukul kepala sekolah. Polisi mengimbau agar insiden serupa tidak terulang lagi, apalagi pertandingan yang melibatkan anak-anak. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, video perundungan siswi SD di Jember viral di media sosial. Menurutnya kasus perundungan terjadi di sekolah saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sebuah video amatir memperlihatkan diduga aksi perundungan terhadap seorang siswi SD Negeri Selodakon 4, Tanggul, Jember. Dalam rekaman, korban yang disebut berinisial APS terlihat mendapat perlakuan kasar, mulai dari kerudung ditarik, rambut dijambak, hingga dipukul dan ditendang. Peristiwa tersebut diduga terjadi saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Mirisnya, disebarkan dan beredar di media sosial oleh teman pelaku. Setelah video beredar, pihak Dinas Pendidikan Jember bersama pihak sekolah, wali murid, serta TNI Polri melakukan mediasi. Sementara ini masih istilahnya karena suasana masih panas, jadi intinya ya menunggu dari pihak keluarga dari yang pernah korban
lah. Mediasi hari ini masih terus berjalan, mudah-mudahan nanti ada titik terang ya, karena memang ini sesuatu yang tidak kita inginkan semua. Harapannya nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti ini dan tetap saling kekeluargaan gitu. Permasalahan ini diharapkan dapat segera selesai dan tidak terulang kembali agar lingkungan sekolah kembali menjadi tempat aman bagi para pelajar. Dari Jember, Bambang Sudiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kuningan, Jawa Barat tega membunuh ibu kandungnya sendiri dan membuang jasadnya ke sumur. Motif pelaku kesal dibangunkan sang ibu untuk sholat subuh. Warga dihebohkan penemuan jasad wanita lansia di dalam sumur di Kecamatan Kalimanggis, Kuningan, Jawa Barat. Sementara di belakang rumah hingga ke sumur ditemukan banyak bercak darah. Saat diselidiki, wanita berusia 71 tahun ini tewas di tangan anak kandungnya. Polisi melakukan penangkapan pelaku di Brebes. Adapun motif pelaku ini menghabisi nyawa ibu kandungnya lantaran kesal dibangunkan korban untuk sholat subuh. Pelaku dijerat pasal pembunuhan, terancam hukuman 15 tahun penjara. Dibakar api cemburu, pemuda menganiaya kekasih mantannya di Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV mempermudah polisi menangkap pelaku. Kamera CCTV merekam saat RAN mendatangi tempat bekerja korban di Margoda, Depok. Pelaku menggedor rolling door, langsung melukai leher korban. Akibat penyerangan, korban mengalami luka 13 jahitan. Pelaku melawan dalam penangkapan dia di polisi dengan timah panas. Motif pelaku cemburu lantaran melihat mantan kekasihnya mengobrol dengan korban di tempat kerja yang bersebelahan dengan tempat kerja korban. Kampung itu nggak dipencet. Sementara itu, pemirsa, emosi karena suami selingkuh, istri di Ponorogo, Jawa Timur nekat menghancurkan rumah dan toko milik mereka. Bangunan dihancurkan dengan alat berat hingga rata dengan tanah. Korban orang ketiga, oleh-olehnya yang ini gila. Inilah rekaman video saat alat berat menghancurkan bangunan rumah dan toko milik Nur Jannah di Desa Watu Bonang, Kecamatan Badegan, Ponorogo. Kena urusannya Ronegoro, tapi urusannya... Rumah dihancurkan karena istri kecewa suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Video penghancuran rumah ini viral di media sosial. Sebelumnya, rumah dan toko ini milik pasangan suami istri Adi Nugroho dan Nur Jannah, warga setempat. Bangunan di atas adalah lahan milik keluarga suami, sementara sang istri mendirikan toko dan melengkapi isi dengan barang dagangan. Selama 4 tahun menikah, keduanya melakukan usaha jual beli toko ini dan lancar. Namun, sang suami tergoda wanita lain dan selingkuh. Sang istri kecewa dan akhirnya mengajukan gugatan cerai. Tak hanya itu, sang istri pun menghancurkan bangunan toko yang didirikannya. Tidak ada titik temu, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk bercerai. Kedepannya akan cerai, terus bangunan itu milik yang perempuan dan seisinya, terus yang tanah itu milik yang pihak keluarga laki-laki. Sebelumnya upaya damai telah dilakukan oleh warga agar tidak menghancurkan rumah, namun tidak ada titik temu. Kini suami istri menunggu proses perceraian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggeledah 3 ruangan menyimpan ratusan senjata di sekolah swasta Islam Harapan Ibu di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Pemeriksaan termasuk area basement yang sebelumnya sempat disebut bunker. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan tim Puslapor Mabes Polri menggelar olah TKP lanjutan di sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk sterilisasi. 3 ruangan diperiksa selama 5 jam.
Dari hasil olah TKP, sebanyak 30 barang kembali disita, terdiri dari airsoft gun hingga amunisi. Polisi juga mengambil sampel DNA dari 3 ruangan untuk menelusuri siapa saja orang yang pernah masuk dan kontak dengan benda-benda di dalam ruangan tersebut. Sementara area basement yang disebut sebagai bunker juga diperiksa dan ternyata hanya basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Untuk kepentingan uji laboratorium, seluruh barang bukti dibawa petugas. Untuk memastikan agar tidak adanya barang-barang yang diduga berbahaya yang ada di sekolah. Hasil temuannya masih sama, ada airsoft gun, ada juga amunisi, ada juga magazen airsoft gun. Dipesan sama Kasat apabila nanti kemudian kita bersih-bersih untuk digunakan buat anak sekolah. Juga terdapat yang lain, ya kita akan laporkan ke mereka. Dalam 1-2 hari ini, ruangan yang tadi sudah kita gunakan dalam pemeriksaan terakhir akan kita bersihkan. Dan kemudian alhamdulillah ya, kita segera mungkin menggunakan ruangan itu untuk dipakai kembali oleh anak-anak sekolah. Sebelumnya, warga digegerkan penemuan sebanyak 995 senjata di salah satu ruangan di sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta. Setelah diselidiki polisi, ratusan senjata tersebut bukan senjata api. Hanya ada satu senjata yang dipastikan merupakan senjata api. Selain temuan senjata, juga ditemukan narkoba, VCD porno di ruangan milik mantan ketua yayasan sekolah yang sudah meninggal. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dalam kerumunan sepasang muda-mudi depan booth minuman yang diduga beralkohol. Video yang memperlihatkan kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brand minuman beralkohol menjadi sorotan warganet. Dalam video terdengar lantunan ayat Al-Quran yang disuarakan oleh seseorang yang ada di acara tersebut. Konten video memicu beragam reaksi publik karena dianggap telah menodai agama Islam. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta meminta peristiwa ini diselidiki. Sementara itu, sebuah akun di media sosial Threads memberikan klarifikasi. Sang pemilik akun yang mengaku sebagai pembawa acara atau MC memberikan pengakuan bahwa aksi tersebut adalah bentuk spontanitas. Ia juga meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral tersebut dan siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Namun pihak produsen minuman keras hingga kini belum memberikan pernyataan terkait peristiwa yang dikecam banyak pihak. Sementara itu, pihak penyelenggara menegaskan mengecam keras adanya peristiwa pelecehan kitab suci di salah satu booth minuman beralkohol. Ditegaskan kejadian ini di luar kendali penyelenggara dan tidak membenarkan dengan aksi yang terjadi. Ya, tantangan hafalan Al-Quran mendapat imbalan minuman keras oleh salah satu stand produk minuman diadukan ke Bareskrim Polri. Aduan dilayangkan oleh sejumlah advokat yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia ke Bareskrim Polri. Pelapor menyebut ayat Al-Quran tidak boleh dibuat sebagai permainan, apalagi disandingkan dengan minuman yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya, hari ini kita ke Bareskrim ya, melakukan laporan polisi awalnya untuk melakukan aduan terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh suatu produk alkohol ya di event musik ya yang ada di Ancol kemarin.
Nah, barang tentu itu kan merupakan baru-baru ini viral di masyarakat Indonesia, dan bahkan MUI juga ormas Islam yang lain juga berkomentar terkait dengan persoalan itu. Maka dari itu kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia mencoba melakukan laporan polisi atau aduan polisi supaya ditindak secara tegas. Barang tentu tidak bisa dijadikan alat permainan ayat Al-Quran, dalam hal ini ayat Al-Duha, untuk dijadikan gimmick dalam hal disandingkan dengan minuman yang diharamkan oleh Islam, yaitu alkohol. Maka dari itu barang tentu ini tidak bisa dijadikan main-mainan, dan kami akan mengawal terus proses penegakan hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam aksi promosi minuman keras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. Pramono pun meminta jajarannya segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Harga pakan tinggi peternak menggelar aksi bagi-bagi ayam gratis di Kendal, Jawa Tengah. Aksi ricuh setelah banyak warga termasuk anak-anak saling berebut. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sindo Malam. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, pengendara berlarian memindahkan sepeda motor mereka di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka melanggar aturan karena menyalahgunakan trotoar sebagai lahan parkir. Melihat razia petugas Dishub, pengendara berupaya memindahkan sepeda mereka dari trotoar kawasan Petak 6, Pancoran. Kepanikan juga dialami pengemudi ojek online yang mangkal di kolong pusat perbelanjaan elektronik Glodok. Razia parkir liar dilakukan lantaran masyarakat mengeluhkan kerap terjebak macet di kawasan Glodok. 130 sepeda motor terjaring razia parkir liar. Sebagian sepeda motor digembosi oleh petugas. Pemirsa, pembagian ayam gratis dari peternak di Kendal, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Sementara di Yogyakarta, ratusan peternak ayam petelur menggelar aksi akibat tingginya harga pakan. Mobil yang baru saja membawa ayam tiba di alun-alun Kendal, Jawa Tengah. Ribuan warga yang sudah menunggu langsung merangsek mendekati mobil. Akibatnya pembagian ayam pun ricuh. Miris banyak warga termasuk anak-anak yang terjepit akibat mereka berebut pembagian ayam yang dilakukan peternak ayam. Aksi peternak ini merupakan bentuk protes karena sudah tidak mampu membeli pakan ternak yang semakin tinggi. Sementara harga telur terus merosot sehingga peternak merugi. 15.000 telur ayam pun ludes direbut warga dalam waktu setengah jam. Hal serupa juga dilakukan ratusan peternak ayam petelur di Yogyakarta. Ribuan ayam dibagi-bagi di kawasan Jalan Malioboro dan menjadi rebutan warga maupun wisatawan. Dalam aksi ini mereka menuntut diturunkannya harga pakan serta dinaikannya harga telur sehingga peternak tidak merugi. Karena hari ini harga pakan itu kan mencapai hampir Rp8.000. Itu tidak sebanding dengan harga telur yang ada di farm itu sekitar Rp20.000 atau di bawahnya. Jadi kami menuntut memberikan informasi ke Dewan untuk pemerintah supaya harga pakan ini bisa diturunkan. Kemudian harga telur ini akan menyesuaikan dengan harga market di pasaran. Menanggapi aksi para peternak, DPRD Yogyakarta berjanji akan mengundang OPD terkait dan mengkaji aspirasi para peternak. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, viral seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan langsung menelepon Dirut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa.
Gimana, Dek? Ini. Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24 sampai 27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perumbulok untuk segera mengirim beras ke Alor, NTT. Pak Rektor, Pak Dirut, itu Kabupaten Alor, ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah, seluruh pulau kita penuhi. Ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perumbulok dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor, NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mahasiswa baru Universitas Diponegoro, Adriano Jakunia Padama, yang viral usai mengadu kepada Menteri Pertanian soal harga beras, diganjar hadiah beasiswa S2 ke Inggris. Apresiasi berupa beasiswa S2 double degree di Undip dan University of Sheffield, Inggris diberikan pihak kampus kepada Adriano, mahasiswa jurusan Hubungan Internasional FISIP Undip. Beasiswa diberikan usai Adriano menyampaikan keluhan terkait mahalnya harga beras di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, langsung kepada Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Kesannya pasti saya senang, walaupun saya sebenarnya tidak expect akan ceria seperti ini. Sebagai apresiasi, mudah-mudahan Mas Adriano bisa bertumbuh dengan Undip, mungkin 3,5 tahun lagi atau 4 tahun mudah-mudahan lulus maksimal. Kita akan kirim Mas Adriano ke Sheffield University of Sheffield di UK dengan beasiswa dari Universitas Diponegoro. Kami berharap Mas Adriano nanti tumbuh, berkembang, dan memberikan dampak lebih luas lagi, tidak hanya untuk masyarakat Alor, tapi juga masyarakat NTT secara umum untuk kita semua. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, viral di media sosial, seorang WNI diduga mengalami perlakuan diskriminatif dari sekelompok pelajar di Korea Selatan saat melakukan live. Kerja sama pulang kerja harus. Ya, dalam TikTok yang dibagikan di akun TikTok, dua WNI perempuan menggunakan hijab ini mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Mulai dari ejekan terhadap bahasa yang digunakan, hingga aksi meludah dari pelaku. Bahkan pelajar-pelajar Korea Selatan tersebut juga memberikan uang $2 ke WNI tanpa alasan. Ngobrol sama orang gila. Video ini kemudian ramai dibicarakan karena aksi pelajar Korea Selatan tersebut dinilai bernuansa rasis dan memicu kecaman. Berangkat kerja sama pulang kerja harus ganti baju dulu. Kenapa harus ganti baju dulu ya? Maksudnya kan kita mau kerja kan gitu teh kan kantor kan. What did you say?
Sorry, what did you say? Oh, gendeng. Diajak ngobrol sama orang gila. Jijik, enggak. Nah itu yang bikin kita terbiasa. Kayak apa sih nggak bersihin hidung, nggak bersihin dahak di depan muka orang gitu ya? No? 현금 2,000원만 빌려줄 사람. Bikinnya orang gila gitu. Ini apa sih? What the heck? Dede ternyata. Apa ini kamu tahu sih Dede? Daerah mana Pak? Daerah tuh itu orang yang bilang itu pengen cari muka itu. Daerah mana Kak? Daerah entah di Baghdad. Ayo main keluar aja men. Disolina tahun berapa Kak? Ini Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan sanksi kepada seorang ASN yang diduga siaran langsung di kantor Pemda. Video ASN viral di media sosial usai candaan meminta fee proyek 1%. Kendalanya di apa? Aku bantu. Dari Mas. Gak usah kayak apa biar gak mau bagi-bagi. Seorang wanita ASN Kabupaten Bandung Barat ramai diperbincangkan warganet lantaran siaran langsung di media sosial di tempat kerjanya. Ia pun viral karena candaannya minta fee proyek 1% kepada rekannya. Perlu bantuan saya, jadi saya berapa persen? 1%. Akibat perbuatannya, Pemkab Bandung Barat langsung memanggil ASN itu untuk dimintai klarifikasi. Permohonan maaf atas video yang sudah... Meski membantah melakukan siaran langsung pada jam kerja, yang bersangkutan langsung ditegur dan terancam sanksi mutasi hingga pemutusan kontrak P3K paruh waktu. Ketika jam kerja berlangsung. P3 paruh waktu di Dinas PUTR. Ini memang secara ini sudah melanggar etika. Untuk itu saya memerintahkan inspektorat untuk memeriksa lebih mendalam dan hari ini pagi sudah diperiksa. Jadi kalau memang terjadi pelanggaran yang benar, kita akan memutus kontrak. Seluruh ASN di Kabupaten Bandung Barat diimbau untuk tidak lagi melakukan hal serupa di kemudian hari agar fokus melayani masyarakat. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Anyus melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, penjagaan ketat dilakukan polisi di makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan jelang proses ekshumasi atau otopsi ulang jenazah yang dijadwalkan berlangsung besok Rabu 12 Agustus. Suasana pemakaman Desa Ulahar tampak berbeda dari hari biasa. Sejumlah anggota Polresta Banyumas berjaga di sekitar makam Sutrimo hingga malam hari. Sedikitnya 7 personel diterjunkan untuk mengamankan lokasi menjelang pelaksanaan ekshumasi. Pengamanan dilakukan agar kondisi makam tetap aman dan steril selama menunggu proses pemeriksaan. Ekshumasi dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu sebagai bagian dari penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematian Sutrimo. Hasil pemeriksaan forensik nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam pengungkapan perkara. Gimana ya, kita pengen kejelasan aja untuk penyebab kematian saudara Sutrimo. Itu aja, apakah dari berita-berita yang beredar itu beneran atau tidak gitu. Oke. Pihak keluarga berharap hasil ekshumasi dan pemeriksaan forensik dapat memberikan kejelasan atas kasus ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji digelar hari ini. Terdakwa ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mempertanyakan kerugian negara dalam perkara yang menjeratnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan dakwaan. Ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas didakwa merugikan keuangan negara senilai 622,9 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada 2023-2024. Menanggapi dakwaan, Yakut membantah dirinya menerima uang sebesar $271.500 Amerika Serikat dalam perkara yang menjeratnya. Yakut menilai dakwaan yang mengaitkan dirinya dengan penerimaan uang didasarkan pada asumsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Akibat dugaan perbuatan tersebut kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. KPK resmi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, ex pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB, Ikin Asikin Dulmanan, Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri, sekaligus pemilik PT Anteja Mulyatama. Sopan Jaya Kusuma, Komisaris PT Cipta Karya Sukses Bersama, dan Suhendrik, Direktur PT Wahana Semesta Bandung Express. Namun dari total anggaran tersebut hanya sekitar 100 miliar rupiah yang dibayarkan. Penyidik KPK menyebut pimpinan Bank BJB saat itu diduga memerintahkan panitia pengadaan untuk mengatur proses pemilihan agar memenangkan rekanan yang telah disepakati. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 223 miliar rupiah. Keempat tersangka ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari ke depan. KPK juga terus mendalami kasus ini untuk mencari keterlibatan pihak lainnya. Yang mengadakan hajatan anak menikah, seorang anggota DPRD Depok diduga sengaja menutup akses utama TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat selama 3 hari. Akibatnya penumpukan sampah terjadi karena tidak diangkut petugas disebabkan akses jalan ditutup. Akses jalan utama menuju tempat pembuangan akhir TPA Cipayung ditutup selama 3 hari menyusul digelarnya hajatan anak anggota Dewan DPRD Depok, Babay Suhaimi. Bahkan surat edaran terkait penutupan ini dikeluarkan sebuah LSM. Isi surat melarang kendaraan berplat nomor hitam melintas, sementara akses jalan hanya untuk kendaraan berplat nomor berwarna merah saja. Penutupan jalan ini pun viral. Akibat adanya penutupan ini, akses jalan truk pengangkut sampah harus dialihkan melalui jalur lama. Selain itu, penutupan jalan juga berdampak dengan penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah wilayah di Kota Depok, karena sebagian sampah belum diangkut secara optimal. Sementara itu, Pemkot Depok juga mengakui adanya penutupan ini, namun menyatakan operasional tetap berjalan, meski penutupan jalan tetap memicu dampak di lapangan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran untuk masyarakat umum yang ingin menghadiri peringatan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka telah dibuka. Aturan baru yang diberlakukan, pihak istana akan menyaring pendaftar hanya untuk yang belum pernah mengikuti upacara di Istana Merdeka. Istana Merdeka terus bersolek jelang perayaan HUT ke-81 maksud kami RI 17 Agustus mendatang. Tidak hanya pejabat dan tokoh penting, masyarakat umum juga bisa menghadiri perayaan HUT RI di istana secara gratis. Namun ada aturan baru yang dibuat oleh pihak istana, yakni untuk masyarakat yang belum pernah mengikuti upacara di istana yang diperbolehkan ikut pada tahun ini. Ya, perwakilan Coast Guard dari 3 negara Indonesia, Singapura, dan Malaysia melakukan pertemuan tingkat tinggi di Batam. Pertemuan ketiga negara diawali dengan kedatangan 2 kapal Coast Guard dari Singapura dan Malaysia. 2 kapal Coast Guard negara tetangga yaitu Malaysia Maritime Enforcement Agency dan Singapore Police Coast Guard mendarat di pangkalan Bakamla Batam, Sotoko, Kepulauan Riau. Kedatangan kapal ini guna mendukung rangkaian kegiatan Tripartite Coast Guard Cooperation yang puncak kegiatannya adalah pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi ketiga pihak. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Irfansyah, Director General MMEA Admiral Datuk Haji Muhammad Rosli bin Abdullah, dan Komander SPCG SAC Ang Eng Seng.
Coast Guard ketiga negara juga menggelar latihan bersama bertujuan menjaga hubungan baik antar instansi yang terus menguat dan kondusif serta kawasan perairan yang aman di masing-masing negara. Tiga negara ini mudah-mudahan akan menjadi contoh untuk bagi negara-negara lain, contoh juga untuk di kawasan lain. Dan ini menunjukkan bagaimana hubungan erat kita, persahabatan kita, kerjasama kita dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia bertiga dalam menjaga keamanan, keselamatan maritim, keamanan laut, dan Pemirsa, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Sumatera Utara periode 2026-2030 resmi dilantik di Medan, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan HM Hidayat Batubara, Popsi Sumut langsung memasang target tinggi dengan membidik 5 medali emas pada kejuaraan nasional 2026. Pelantikan pengurus Provinsi Popsi Sumut dilakukan Ketua Harian PB Popsi Syafril Nasution mewakili Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo. Prosesi ditandai dengan penyerahan bendera Pataka kepada HM Hidayat Batubara sebagai simbol dimulainya kepengurusan baru Popsi Sumut periode 2026-2030. Dalam kepengurusan tersebut, HM Hidayat Batubara dipercaya sebagai Ketua Umum, didampingi Ucok Afrian Syahrambe sebagai Ketua Harian. Posisi Sekretaris Umum dipercayakan kepada Medi Budi Parma. Sedangkan bendahara dijabat Alia Haya Anjani Lubis. Dari beberapa waktu seleksi kami, di sini ada atlet-atlet kami ketua yang memang sudah haus bertanding ini. Karena mesin sudah kita panaskan dalam 2 bulan ini, kami melakukan seleksi. Dengan tadi rencana Pak Hidayat dan saya melihat pengurus yang begitu komplit, saya yakin ini bisa menjadi peringkat pertama di Kejurnas nanti. Kepengurusan Popsi Sumut periode 2026-2030 menjadi momentum pembenahan, penguatan organisasi dan peningkatan prestasi dengan terus bersinergi dengan Pemprov Sumut dan KONI Sumut dalam menyusun program pembinaan khususnya menghadapi PON 22 tahun 2028 di NTB dan NTT. Olahraga itu memang peran serta pemerintah dan KONI memang harus hadir dan itu merupakan sebagai rumah, sehingga pengkaderan ataupun pencetakan atlet berprestasi sangat besar sekali pengaruhnya keberadaan pemerintah dan KONI Sumatera Utara. Tentunya di bidang olahraga prestasi itu bidang kami akan melaksanakan perencanaan sedemikian rupa karena untuk bertahankan prestasi. Kami tahu Popsi ini adalah olahraga yang salah satu yang meraih prestasi paling bagus di PON yang lalu. Ujian pertama kepengurusan baru langsung datang melalui Kejurnas yang akan digelar di Gedung PBC Jakarta Pusat 5 sampai 11 September 2026 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ratusan orang tewas usai gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia. 111 orang tewas dan sejumlah bangunan runtuh usai gempa melanda negara terletak di Amerika Selatan. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 membuat sejumlah korban terjebak di bawah runtuhan bangunan. Bencana alam ini juga membuat warga mengungsi dari ibu kota Kolombia, Bogota. Pusat gempa terjadi di San Jose del Palmar, sekitar 150 mil sebelah barat Bogota. Kuatnya guncangan membuat getaran juga terasa di Venezuela, Ekuador, dan Panama. Peristiwa ini terjadi 2 bulan setelah gempa kembar menghancurkan sebagian wilayah Venezuela. Sementara itu, bayi yang tertimpa runtuhan akibat gempa berhasil dievakuasi dengan selamat. Warga setempat kemudian membawa bayi ini ke fasilitas medis untuk mendapat perawatan. Data terbaru menyebut 111 orang tewas dan 87 orang lain terluka akibat gempa bermagnitudo 7,4 tersebut. Akibat gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter di Kolombia, 9 pusat kesehatan di Cali dan sebagian rumah sakit Universitario del Valle dan Centro Profesional Vida
mengalami kerusakan. Staf medis terpaksa merawat pasien di tempat parkir dengan memasang peralatan medis seadanya. Tim medis juga menyerukan kepada publik untuk mendonorkan darah dan mendukung perawatan bagi warga terdampak gempa. Sementara itu bangunan Katedral Manizales berusia hampir 1 abad mengalami keretakan struktur sangat parah di hampir seluruh bagian dinding. Bangunan retak usai tertimpa salah satu menara gereja yang roboh akibat diguncang gempa. Guna menjaga keselamatan warga, pemerintah mengisolasi situs warisan budaya dan melarang seluruh aktivitas peribadatan. Ya pemirsa, informasi pilihan hari ini akan tersaji di segmen Sindo News 5. Sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Ya pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Ya pemirsa, saya Reni Arumsari beserta kerabat kerja undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 dan berikut rangkuman informasi pilihan hari ini bersama saya David Silahoy. Streamer Muhammad Janah alias Big Mo mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya terkait promosi liquid rokok elektrik dalam kontennya. Big Mo hadir bersama tim kuasa hukumnya. Pihak Big Mo tiba di Mapolda Metro Jaya dan langsung menuju ruang PPA tanpa memberikan keterangan apapun terkait pemeriksaannya kemarin. Meski demikian, kuasa hukum menegaskan kliennya masih berstatus saksi lantaran proses hukum baru tahap penyelidikan. Sebelumnya Big Mo menjadi sorotan di media sosial usai video dirinya diduga mengajak sejumlah anak di bawah umur mempromosikan salah satu merek liquid rokok elektrik dan memicu kecaman publik. Viral di media sosial, lantunan ayat suci Al-Quran terdengar di dalam kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth minuman yang diduga beralkohol. Video yang memperlihatkan kerumunan sepasang muda-mudi di depan booth yang diduga brand minuman beralkohol menjadi sorotan warganet. Dalam video tersebut terdengar lantunan ayat Al-Quran yang disuarakan oleh seseorang yang ada di acara tersebut. Konten ini pun memicu beragam reaksi publik karena dianggap telah menodai agama Islam. Sementara itu, sebuah akun di media sosial Threads memberikan klarifikasi. Sang pemilik akun yang mengaku sebagai pembawa acara atau MC memberikan pengakuan bahwa aksi tersebut adalah bentuk spontanitas. Ia juga meminta maaf atas kejadian yang akhirnya viral tersebut dan siap bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Namun pihak produsen minuman keras hingga kini belum memberikan pernyataan terkait peristiwa yang dikecam banyak pihak. Sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan duduk sebagai pesakitan. Sidang perdana kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Yakut Khalil Qomas. Selain Yakut, ada 3 terdakwa lain yang akan menjalani sidang perdana hari ini, antara lain Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang merupakan ex-staf sus Yakut. Kemudian Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Lalu Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Asosiasi Kesturi. KPK menyebut kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga ribuan anggota jemaah reguler yang seharusnya bisa berangkat jadi tertunda. Keluarga Sutrimo mempertanyakan surat keterangan penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini tidak pernah mereka terima. Melalui kuasa hukum, keluarga korban mengaku hanya diberi KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat jenazah Sutrimo tiba di rumah duka di Desa Ulahar, Kabupaten Banyumas.
Namun terkait dokumen penyebab kematian dan handphone Sutrimo, keluarga tidak pernah menerima dari pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Pihak keluarga hanya mendapat informasi Sutrimo meninggal karena sakit. Polda Metro Jaya telah memeriksa sejumlah saksi secara maraton sejak 8 Agustus lalu. Sejumlah saksi dicecar dengan puluhan pertanyaan dari penyidik untuk mengusut tuntas penyebab kematian Sutrimo. Perkumpulan praktisi dan ahli hukum Indonesia, Pitra Romadoni, meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Dalam ekshumasi nanti ia berharap ditangani oleh petugas yang profesional sehingga misteri kematian Sutrimo dapat diungkap. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami kira pihak keluarga telah membantah bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Ini merupakan suatu tanda tanya besar bagi kita karena di formulir rumah sakit yang diisi oleh FA tersebut dia menulis sebagai kerabat, padahal itu bukan kerabat. Terus yang kedua, di dalam formulir tersebut tadi kami telah melakukan pendalaman terkait dengan nomor handphone yang ditulis oleh saudara FA. Ternyata berdasarkan tracking yang kami lakukan melalui profiling ya, itu atas nama Hedi Sutejo. Ya, ini semakin janggal lagi kan gitu. Maka dari itu tadi kita udah konsultasi dengan penyidik untuk lebih intens lagi dalam hal pendalaman terkait dengan perkara tersebut. Pemirsa, untuk pertama kalinya pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei muncul ke publik. Kemunculannya sekaligus membantah rumor negatif terkait kondisi kesehatannya. Media pemerintah Iran, Mer News Agency, membagikan video yang menampilkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam video ini Mojtaba terlihat sehat dan sedang berinteraksi dengan sejumlah orang. Video ini sekaligus membantah rumor negatif terhadap kondisi kesehatannya.